Pertanyaannya, bagaimana membuat SOP itu bisa diterapkan dengan baik ya di sistem franchise? Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membahas materi tentang 3 hal penting yang harus dilakukan untuk menerapkan SOP ya di bisnis franchise. Sebelum memulai penjelasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video dari The Consulting, karena kami secara rutin akan memberikan video-video edukasi untuk membantu Anda mengembangkan bisnis Anda lebih super lagi tentunya ya. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai materi ya terkait dengan konsep franchise itu sendiri ya. Jadi kalau kita ngomong franchise ya, itu idealnya kita bicara tentang keseragaman konsep usaha ya. Kita bicara tentang keseragaman pelayanan ya. Jadi lucu aja kalau kita bicara franchise tapi beda-beda gitu ya. Anda bisa bayangkan franchise di salah satu toko retail yang terkenal ya, konsep usahanya beda. Di Surabaya dengan di Jakarta dengan di Medan beda-beda semua. Nah lucu, membuat konsumen bingung sebenarnya ini entitas yang sama enggak sih, ini toko yang sama enggak sih gitu. Kemudian pelayanannya juga beda-beda ya. Ada yang ngambil sendiri ya, ngambil sendiri gitulah ya. Ada yang diambilkan, dilayani. Nah, itu kan lucu, beda konsep pelayanan gitu. Nah, kalau kita bicara franchise itu semua perlu keseragaman konsep, keseragaman pelayanan, dan keseragaman SOP, sistem operasional gitu ya. Nah, salah satu kunci untuk membuat franchise yang ideal ya, membuat bisnis franchise itu bisa berjalan dengan baik adalah keseragaman SOP ya. Panduan kerja, alur kerja, teman-teman ya. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan yang ideal gitu ya. Oke, yang pertama saya perlu jelasin dulu apa sih SOP ini gitu ya, biar teman-teman tidak bingung dulu ya. Sebelum kita lari ke penerapan SOP di franchise, teman-teman perlu paham dulu apa sih sebenarnya SOP ini ya. Jadi SOP ini adalah, kalau secara singkatannya adalah System Operating Procedure, teman-teman ya. System Operating Procedure ya. Kalau dijelaskan secara simpelnya ya, SOP ini adalah alur kerja ya, atau panduan kerja yang sudah terstandarisasi ya. Dimana SOP ini bisa dijadikan satu panduan kerja atau GPS ya, memandu orang untuk bisa bekerja sehingga mereka bisa menghasilkan output yang sama. Oke, misal ya, untuk prosedur produksi misal ya, ketika Anda sudah memiliki prosedur produksi, maka bagian produksi tinggal mengikuti alur yang sudah ditentukan di SOP tersebut ya. Misal produksi mulai dari potong, laminasi, kemudian packing. Nah, itu caranya seperti apa dijelaskan semua tuh di SOP ya. Dan itu yang jadi panduan kerja ya. Kemudian misal prosedur pembelian atau prosedur penjualan misal ya, penjualan deh biar gampang ya. Penjualan ya, gimana sih prosedurnya? Oh, prosedurnya adalah pembeli ya milih barang dulu misal, kemudian pramuniaga membantu mengarahkan ke kasir, kemudian kasir scan barang ya. Nah, itu semua adalah prosedur atau alur kerja. Nah, tapi bayangkan kalau Anda tidak punya prosedur atau alur kerja, maka tentu pelaksanaannya bisa beda-beda ya. Kadang orang datang pramuniaga ngambilkan barang, customer tidak boleh ambil sendiri. Nah, itu beda. Tapi kalau Anda sudah punya SOP atau panduan kerja, maka semua elemen perusahaan akan secara identik menjalankan fungsi itu sesuai dengan panduan yang sudah ada, sehingga outputnya pun bisa sama. Nah, itu SOP ya, panduan atau alur kerja ya teman-teman ya. Pertanyaannya, bagaimana membuat SOP itu bisa diterapkan dengan baik ya di sistem franchise ya. Membuat SOP ini mudah teman-teman ya, nggak susah gitu, tapi yang susah adalah menerapkannya, membuat semua orang itu paham, membuat semua orang secara sadar melakukan SOP tersebut. Nah, itu tantangannya. Nah,
Dan pertanyaannya, gimana menerapkan SOP yang efektif di bisnis franchise? Nah, itu teman-teman ya. Saya kasih tiga tips yang sederhana ya, yang kalian harusnya bisa lakukan pasti ya. Yang pertama, kalian bentuk kerangka tim atas semua divisi, teman-teman. Ya, maksudnya seperti apa sih membentuk kerangka tim atas semua divisi? Maksudnya adalah kalian perlu buatkan struktur organisasi yang jelas. Ya, siapa membawai siapa, siapa atasannya, siapa bawahannya. Nah, itu harus jelas semua. Itu semua diterjemahkan lewat struktur organisasi. Nah, SOP itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau orang tidak ngerti fungsinya dia ini sebagai apa gitu. Nah, kalau di struktur organisasi semua dijelaskan. Oh, kamu adalah kepala gudang ya, bawahanmu adalah bagian gudang ya, bagian helper dan bagian pengiriman misalnya. Ya, tapi kalau itu semua tidak jelas, nah ini bingung nih. Fungsi saya sebagai apa? Saya melakukan SOP yang mana? Tentu bingung. Ya, jadi Anda buatkan struktur organisasi yang mengakomodir semua personel di dalam perusahaan kalian. Ya, jadi pastikan semua orang itu mendapatkan porsi bagian di dalam struktur tersebut. Ya, kemudian setelah Anda buatkan struktur organisasi yang sudah mengakomodir semua tim, berikutnya adalah Anda buatkan job deskripsi, ya, job desk-nya. Ya, artinya bagian gudang tugasnya ngapain aja sih? Misal penataan barang, menerima barang, ya, kemudian mengeluarkan barang dan seterusnya. Itu job desk ya. Bedanya job desk dengan SOP adalah kalau job desk dia menjelaskan fungsi dari jabatan tersebut. Tapi kalau SOP adalah menjelaskan alur kerja ya. Berarti kalau SOP merujuknya adalah ke prosesnya, proses kerjanya ya. Kalau job desk merujuk ke tugas dia sebagai jabatan tertentu gitu ya. Jadi supaya SOP itu bisa diterapkan dengan efektif, kalian buatkan struktur organisasi yang jelas atas semua divisi ya. Clue-nya adalah kalian bagi divisi HRD, divisi marketing, divisi finance, finance accounting ya, dan divisi operasional ya. Operasional di dalamnya mencakup purchasing dan bagian warehouse atau gudang. Nah, kalian bagi semua tuh, itu adalah big divisi besarnya perusahaan. Nah, itu semua divisi besarnya perusahaan. Jadi kalian bagi struktur berdasarkan itu tadi ya. Nah, setelah itu kalian buatkan job deskripsinya, job desk dari masing-masing jabatan itu tadi. Jadi setiap orang secara jelas dia paham fungsinya sebagai apa, jabatannya apa, dan job desknya ngapain. Nah, setelah itu dia tinggal merunut ke SOP yang terkait dengan dia. Oh, kalau saya sebagai gudang berarti saya terkait dengan SOP penerimaan barang gudang, SOP pengiriman barang ke supplier karena kaitannya dengan gudang. Nah, SOP pemindahan barang gudang misalnya, itu semua dia bisa lebih ngerti ya, dia bisa merunut ke SOP yang terkait dengan dia gitu ya. Nah, berikutnya setelah yang pertama kalian bikin struktur dan job desk, berikutnya adalah kalian perlu merekrut karyawan yang kompetitif dan kompeten, teman-teman ya. Perekrutan ini praktis jadi job desk-nya tim HRD kalian ya, memastikan human yang ada, PIC yang ada, user yang ada itu kompeten untuk menjalankan sistem yang sudah dibuat perusahaan ya. Salah satu faktor SOP tidak berjalan dengan baik adalah kompetensi dari user, teman-teman ya. Kadang Anda sudah buatkan sistem yang baik, tapi kalau user nggak kompeten susah juga. Jadi Anda harus buatkan tuh analisa jabatannya ya. Jadi misal purchasing kriterianya seperti apa sih, harus lulusan apa, harus berpengalaman berapa lama. Nah, itu semua analisa jabatan. Anda perlu buatkan itu sehingga Anda bisa mendapatkan karyawan yang kompeten dan kompetitif gitu ya. Yang kedua, rekrut karyawan yang kompeten ya. Dan yang ketiga, pastikan SOP memiliki fungsi kontrol dan monitoring, teman-teman ya. Jadi SOP ini juga harus punya fungsi kontrol dan monitor. Kenapa? Ketika dia nggak dijalankan dengan baik, kita bisa ngerti. Caranya seperti apa? Buatkan ketentuan approval, teman-teman ya. Jadi SOP itu perlu dilengkapi dengan ketentuan approval ya, dan dokumentasi ya. Misal SOP pembayaran hutang misal, atau pengeluaran kas ya, yang paling simpel ya. Ketika pengeluaran kas, Anda harus punya approval policy. Jadi kalau mengeluarkan duit dia harus minta approval ke kepala finance misal ya. Jadi dari situ kita bisa memastikan SOP berjalan dengan baik. Kenapa loh? Kalau duit bisa keluar tanpa minta approval saya, berarti SOP ini tidak jalan. Sesimpel itu. Tapi kalau
setiap kali ada duit si kepala finance ini dimintai approval, oh berarti SOP di bawah ini sudah jalan gitu ya. Dan terkait dokumentasi ya, ini juga penting. Kenapa? Karena kadang dokumen ini bisa jadi faktor kendali perusahaan. Misal ketika membayar hutang ya, itu biasanya kan ada formulir tuh yang harus ditandatangani. Ketika ada dokumen pembayaran yang tidak ada tanda tangan ya, berarti approval itu juga tidak jalan dan bisa dipastikan SOP itu tidak berjalan sesuai prosedur. Ya, jadi clue-nya di sini adalah kalian buatkan fungsi kontrol dan monitor. Itu bisa dengan cara approval dan dokumentasi, teman-teman. Ya, jadi itu bisa anda buat dan pastikan Anda harus ngecek. Karena kalau itu tidak dicek juga sama aja ya. Jadi 3 faktor yang membuat SOP bisa diterapkan dengan baik adalah kalian buatkan kerangka tim ya berupa struktur dan job desk. Kalian buatkan perekrutan untuk menghasilkan tim yang kompeten ya, dengan kalian buatkan analisa jabatan dan lain-lain. Dan yang ketiga, pastikan SOP memiliki fungsi kontrol dan monitor ya, berupa approval policy maupun dokumentasi seperti itu ya. Semoga video ini bisa memberikan kalian insight teman-teman, dan kalian bisa menjalankan SOP secara maksimal di perusahaan kalian masing-masing gitu ya. Dan itu aja dari saya, semoga bisa memberikan kalian insight dan sampai jumpa di video selanjutnya.